Terlebih dahulu saya koreksi, tadi subuh, tadi malam saya mungkin karena teringat pikiran untuk memulai dengan surah Yusuf, maka seharusnya Nabi Musa ya disebut oleh saya Yusuf, karena Nabi Musa itu yang mendapat pelajaran ya, ketika dia ditanya siapa yang paling berilmu, ya tentu wajar kalau Nabi Musa itu menyatakan dirinya berilmu gitu ya, wajar. Kemudian dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disuruh belajar lagi ya kepada Nabi Allah Khidir ya, dikisahkan di dalam surah Al-Kahfi ya. Pelajaran bagi Nabi Musa dan bagi siapapun kita untuk jangan sampai muncul kesirikan oleh ilmu ya. Karena ilmu bisa menjebak kita ya. Kalau kita tidak berilmu juga susah ya. Kalau sudah berilmu juga susah, karena ada kewajiban-kewajiban kita. Kalau kita tidak berilmu wajib belajar ya. Kalau sudah berilmu wajib memberitahu, mengajar ya. Jadi hidup ini tak lepas daripada ilmu pengetahuan, tapi jangan kita lupa selalu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, Rabbi zizni ilma ya Allah, Tuhanku tambahkanlah ilmuku, atau menurut Rasulullah ditambah lagi, Rabbi zizni ilma warzuqni fahma, beri aku tambahan kepahaman ya. Itu tidak bisa kita menyalahi ya sikap, karena Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangin, kepada Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad minta doa menambah ilmu. Apalagi kita, siapapun, ustadz kah, ya, guru besar kah, ya, itu suatu pelajaran. Di bawahnya yaitu ayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu pelupa dan tidak punya keinginan yang kuat, tidak didapati dia punya kemauan yang kuat. Kalau kita pikir mengapa berada persis di atas ayat itu, maka kita harus berpikir bahwa terhadap Nabi Adam pun kita tentu bersikap. Jangan salah sikap kalau Nabi Adam pelupa, apalagi kita, nggak bisa begitu ya. Kita harus berusaha bahwa kita tidak akan menjadi lupa gitu. Caranya belajar terus. Kalau belajar terus menerus, maka akan lengket ya, dan bisa masuk dalam hati. Dan di atas itu ada lagi ayat itu, Rabbi zizni ilma. Itu menunjukkan, jadi menafsirkan suatu ayat itu memang perlu ketelitian ya, ketelitian. Kemudian Nabi Adam itu tidak punya kemauan kuat untuk mematuhi ya, sehingga dia tergelincir oleh setan gitu ya. Bagi kita harus punya kemauan kuat. Kita pengen menjadi orang yang takwa. Mengapa? Karena orang takwa lah yang selamat. Orang bertakwalah selamat gitu ya. Bagaimana Allah menunjukkan ayat kedua Al-Baqarah, kutiba alaikum zalikal kitabul la raiba fihi. Ini kitab
tidak ada keraguannya lagi. Hudal lil muttaqin. Oh, petunjuk bagi orang muttaqin. Jadi kalau mau jadi orang takwa harus baca Quran, ya. Pengertian saya, kalau ngomong saya Quran itu termasuk hadis, ya. Kalau saya bicara Quran itu hadis. Jangan sampai anggapan, pemalah nih Quran melulu. Hadis itu selalu mengiringi Al-Quran, ya. Di dalam benak saya selalu mengiringi Al-Quran. Karena saya sudah jelaskan perbedaan antara hadis dengan Quran, ya. Kalau hadis perintah Rasulullah SAW kepada kita supaya misalnya kalau orang yang yakin terhadap akhirat, gitu ya, maka orang itu akan bicara apabila itu baik, gitu kan? Nah, itu sederhana kalimat tersebut. Tapi kalau diteliti, ya, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran bisa belasan ayat menjelaskan itu, berbicara baik itu. Satu, ya, kita perhatikan, bicara baik berarti pahala, gitu. Bicara yang jelek dosa. Nah, itu mulai dari situ, ya. Nanti kita rentet segala ayat, itu sudah belasan ayat berkenaan dengan hadis tersebut. Jadi hadis tersebut bisa kita pahami, bisa kita resapi, bisa kita kuat melaksanakannya apabila serentetan ayat yang berkenaan dengan hadis itu kita mengerti, gitu, ya. Jauh lebih berat, ya, belajar dari hadis dibandingkan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu setapak demi setapak, setahap demi setahap, ya. Jadi itu yang kita resapi, ya. Mari kita mulai membuka setidaknya pagi ini membuka, ya. Mengapa diberitahu kan sepertiga daripada Al-Quran ini isinya, sepertiga dari Al-Quran ini isinya itu kisah-kisah. Bayangin, sepertiga Al-Quran itu isinya kisah-kisah, ya. Untuk apa? Nah, gitu. Nanti pada satu saat kita khusus membahas seluruh kisah-kisah. Ibaratnya judulnya Al-Quran dan kisah-kisah dalam Quran. Nah, insyaallah nanti, ya. Tapi nanti setelah ini kita supaya merampungkan kajian kita, seluruh kajian kita dimaksudkan untuk, ya, semakin dalam pemahaman, pengertian, makna apa-apa yang kita baca dalam Quran, dalam salat, misalnya Al-Fatihah, ya. Kita mulai dari Bismillah. Itu saya ambil program Al-Asma Al-Husna di rumah karena banyak sekali ayat yang dibaca, ya. Al-Asma Al-Husna bergilir, mungkin paling tidak 2-3 tahun, ya, bisa selesai itu, ya. Nah, kita memantapkan Al-Asma Al-Husna itu sekalian kita memantapkan bacaan kita mengenai Al-Fatihah, ya. Segala segi yang kita hadapi dalam Al-Fatihah, kemudian seluruh ayat-ayat, seluruh bacaan-bacaan dalam Quran kita kaitkan dengan Al-Quran, ya. Kita kaitkan supaya lebih mendalam, ya. Karena bagaimanapun juga saya tidak berani kalau infak kemarin, ya. Infak itu kan salah satu pilar ketakwaan, ya. Berujung pada jihad dengan harta. Gitu. Ada 7 tingkat kemarin, ya, 7 tingkat. Dari mulai pertama sampai terakhir sudah saya jelaskan kemarin, ya. Tentu
Al-Quran juga begitu. Kalau Al-Quran saya sudah tulis 7 cara mendekati Al-Quran. Ya, cara mendekati Al-Quran 7 ya. Tapi sholat kita arahnya menjadi sholat yang khusyuk kan. Kita sholat mengarah ke sholat khusyuk. Saya belum berani ya membaginya itu, belum berani. Tapi saya sudah punya bahan untuk itu. Paling tidak sudah bisa membedakan satu kata-kata ya, an salatihim sahun an salatihim sahun. Kemudian ala, ada kata ala, baru fi salatihim khasyun. Jadi 3 kata itu mengapa berbeda? An, ala, fi. Jadi menunjukkan bahwa yang rusak, salat yang rusak ya, salat yang di apa istilahnya, lalai, an salatim, lalai salatnya. Kemudian ala itu proses menuju khusyuk, baru fi. Nanti mudah-mudahan ya kita kembali kepada tujuan daripada cerita itu. Diberitahu kepada Rasulullah SAW ya, dan ayat 120 ya surah Yusuf, dan semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Nah, kisah itu kisah para rasul ya. Tapi tidak semua kisah itu mengenai rasul. Misalnya pemuda Kapi ya kan? Pemilik kebun gitu. Zulkarnain gitu, ya. Jadi berbeda untuk meneguhkan hati kita. Jadi gimana ya? Rasulullah itu bayangin sendirian, tidak tahu apa-apa, enggak tahu apa-apa. Tahu-tahu datang wahyu, bingung dia. Kemudian begitu berat perjuangan, yang dulunya orang dihormati sampai digelari Al-Amin, tapi ujung-ujungnya tidak dipercaya, malah gila, digelari gila, orang mabuk, ya, orang penyihir. Bayangkan begitu berat Rasulullah SAW. Maka kisah-kisah Rasul itu untuk memantapkan hati beliau gitu ya. Nah, kemarin kita sudah tahu bahwa setan itu bisa menggunakan jiwa kita yang miskin ya, jiwa kita yang miskin ya. Jadi semua kita ini, siapapun dia, dalam kondisi bagaimanapun dia, semuanya di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ya, yang kaya saja, yang berilmu saja yang diuji Allah Subhanahu wa taala. Semua, siapapun dia, tinggal kita mencari soal apa ya, gitu. Jadi hidup kita ini mencari soal apa ya yang akan diujikan padaku. Nah, gitu. Caranya itu, soal apa ya yang akan diujikan kepadaku ya. Mari kita jadi masuk melalui kefakiran jiwa. Nah, sekarang melalui saudara gitu ya. Dan dia ayat
100 ya, surah Yusuf. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana dan mereka semua tunduk sujud kepadanya, maksudnya kepada Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kami dari dusun setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh dia maha mengetahui, maha bijaksana. Ini ya. Jadi setan bisa merusak hubungan antar saudara ya. Bisa karena pengaruh orang tua ya. Bisa karena kefakiran jiwa. Misalnya rusak, misalnya karena masalah waris ya, waris bisa merusak. Mari saya kira cukup dulu ya, cukup buka kan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.